Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mafia SMA. Hari ini kita bakal bahas lagi tentang matematika saintek untuk materi polinomial atau cukup banyak ya istilah lainnya. Langsung aja ke soal yang pertama. Ini dari soal SBMPTN 2019 nomor 5. Jika Px sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus 2x minus 3 habis dibagi x kuadrat plus 1, maka nilai 3a minus b adalah. Untuk menyelesaikan jenis soal seperti ini, kalian sebenarnya bisa menggunakan beberapa cara ya. Bisa pakai pembagian yang kayak biasa ya, dibagi secara biasa. Bisa juga pakai metode Horner-Bertingkat, Horner-Kino, dan yang lainnya. Oke, di sini saya akan pakai metode Horner-Kino. Jadi saya tulis dulu ya untuk persamaannya. Ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus 2x minus 3. Ini nanti habis dibagi dengan x kuadrat plus 1. Oke, jadi nanti kalian bisa bikin seperti ini. Tinggal tulis koefisiennya aja ya. Di sini A, ini B, di sini 2, di sini minus 3. Jadi urut ya dari pangkat 3, ini pangkat kedua, ini pangkat 1, di sini konstantanya. Jadi karena di sini adalah x kuadrat plus 1, maka kita harus cari dulu angka-angka yang akan kita tempatkan di sini ya. Jadi yang pertama ada minus c per A, kemudian ada minus b per A. Untuk x kuadrat plus 1. Kan awalnya kan gini ya, x kuadrat plus harusnya ada 0x ya, terus plus 1. Jadi kalau 0x nggak perlu kita tulis. Ini cuman biar kita tahu aja asal muasalnya dari mana. Nah, di sini min c per A. Jadi di sini min c-nya adalah 1 ya. Per A-nya adalah di sini 1. Berarti ini sama dengan min 1. Terus untuk min b per A, B-nya di sini 0, A-nya 1. Berarti di sini adalah 0. Maka urutannya adalah min 1 di sini, terus 0-nya di sini. Nah, oke. Kemudian untuk cara ngitungnya gimana? Nah, untuk yang pertama, kalian bisa kasih mungkin tanda silang atau bintang atau yang lain ya, boleh. Jadi pasti akan ada tempat-tempat yang nggak perlu diisi. Di sini, atau saya kasih tanda gini aja ya. Nah, ini nggak perlu diisi, kemudian di sini, dan juga di sini. Ini untuk metode Horner-Kino ya. Jadi A bisa langsung turun ke sini. Ini posisinya adalah jumlah. Kemudian langsung kita kali aja ya. A kalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian A dikalikan min 1. Hasilnya adalah minus A. B ditambah dengan 0. Jadi tetap B. Kemudian B kita kali dengan 0. 0 kita taruh di sini. B kita kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah min B kita taruh di sini. Minus B. Tinggal kita jumlah aja. 2 ditambah minus A ditambah 0. Berarti 2 min A. Dan minus 3 ditambah min B. Berarti min 3 min B. Karena kuadrat ya. Berarti ini adalah sisanya. Yang ini adalah hasil baginya. Atau HX ya. Atau hasil aja deh. Hasil. Berarti adalah AX plus B. Kemudian sisanya itu adalah 2 minus A. Ini kita kasih kurung. X. Kemudian konstantanya minus 3 minus B. Nah, karena di sini kan kita tahu bahwa persamaan ini ternyata habis dibagi oleh x kuadrat plus 1. Maka harusnya sisanya sama dengan 0 ya. Maka untuk nilai ini, nilai sisanya jadi 2 minus A X minus 3 minus B harusnya sama dengan 0.
maka kita bisa mengenalkan koefisien dan konstantanya. Jadi yang pertama ada 2 min A itu sama dengan 0, maka A akan sama dengan 2. Selanjutnya untuk konstantanya juga demikian ya, minus 3 minus B sama dengan 0, maka B-nya adalah min 3. Oke, kita sudah dapat nilai A dan B. Pertanyaannya adalah 3A minus B. Berarti 3 dikali A-nya kan 2. Kemudian dikurangi B-nya min 3. 3 kali 2, 6 ya. Dikurangi minus 3, ditambah 3. Berarti jawabannya adalah 9. Oke, seperti itu ya untuk metode Horner-Kino. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 9. Oke, soalnya bisa dibilang sedang ya, karena di sini kita harus pakai metode Horner yang bertingkat ya. Tapi saya pakai yang metode Horner-Kino, kemudian ini adalah kuadrat ya, pembaginya itu kuadrat, dan ada angka, ada koefisien yang 0 dari salah satu variabelnya. Kemudian kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya, baru dapat hasilnya. Oke, ini termasuk soal yang menurut saya tingkat kesulitannya adalah sedang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dari SBMPTN tahun 2018, kode 460 nomor 9. Sisa pembagian PX, X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 4X plus 5B plus 1 oleh X kuadrat plus 4 adalah A plus 1. Jika PX dibagi X plus 1 bersisa minus 22, maka A min 2B sama dengan. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kita tuliskan dulu bentuk umum dari polinomial, yaitu fx sama dengan px dikalikan hx ditambah sx. Yang paling penting dari bentuk umum ini adalah teman-teman tahu cara atau fungsi ya, fungsi dari masing-masing komponen ini apa. Jadi nggak hanya asal menghafalkan. Oke, yang penting adalah paham, tahu ini fungsinya buat apa. Saya jabarin dulu satu-satu. Untuk fx ini adalah polinomialnya atau suku banyaknya. Kemudian untuk px, dia adalah pembagi. Hx, dia adalah hasil atau hasil bagi. Dan xx adalah sisa. Nah, oke. Sekarang kita ke soalnya nih. Di situ kan ada pernyataan bahwa Px sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 4X plus 5B plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 4, maka sisanya adalah A plus 1. Nah, di sini jangan sampai kebalik ya. Mentang-mentang kita tahu Px itu adalah pembagi di bentuk umumnya, terus di persamaan ini kita masukkan dia sebagai pembagi. Padahal perannya di sini adalah sebagai polinomial atau suku banyak. Jadi rawan ya, harusnya dia sebagai polinomial atau suku banyak, tetapi teman-teman masukin sebagai pembagi. Nah, ini salah. Oke, jadi kita tuliskan dulu persamaannya atau fungsinya ya. X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 4X plus 5B plus 1. Nanti ini dibagi dengan X kuadrat plus 4. Oke. Sisanya adalah A plus 1. Berarti nanti ini, oke, boleh kita bikin sini sama dengan, terus ini
HX, sisanya adalah A plus 1. Tinggal nambah aja ya, A plus 1. Ini sebagai sisa. Oke. Nah, karena di sini pembaginya adalah pangkat 2 ya, atau kuadrat, di mana dia lebih dari 1, maka kita dapat mengerjakan soal ini dengan metode Horner-Kino. Atau kalau yang mau pakai Horner bertingkat juga boleh, silahkan. Nanti hasilnya yang didapat akan tetap sama saja. Oke, pertama kita tulis dulu ya koefisien dari masing-masing suku banyak ini. Ini 1, ini A, ini 4, ini 5B plus 1. Oke, dengan bagian seperti ini. Kemudian, nah ini X kuadrat plus 4 sebagai pembagi. Ini bisa kita tulis sebagai X kuadrat plus 0X plus 4. Nah, di sini kita bisa cari nilai dari min C per A dan min B per A. Jadi A itu yang sini ya. A itu yang pangkat 2 di sini, terus B yang ini yang C yang sini, yang konstantanya. Jadi min B per A itu adalah minus B-nya ini 0, A-nya 1. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian min C per A C-nya adalah 4, kemudian A-nya 1, berarti min 4. Oke, untuk min C per A, dia posisinya yang di atas, kemudian min B per A, dia yang di bawah. Jadi min C per A adalah minus 4, kemudian min B per A itu 0. Di sini plus, dan ada beberapa tempat yang tidak perlu dihitung ya, atau dioperasikan. Jadi kita kasih tanda aja, ada 1, 2, 3, 4. Oke, langsung kita hitung aja. Jadi di angka 1 bisa langsung turun ya, karena nggak perlu dijumlahkan dengan bilangan berapapun. Kemudian kita kali 1 kali 0, 0. 1 dikali min 4, minus 4. A ditambah 0, ini tetap A. A dikalikan 0, 0. A dikalikan min 4, min 4, A. 4 dikurangin 4, 0. Tambah 0, 0 juga. 5B plus 1 dikurangi 4A. Jadi min 4A plus 5B plus 1. Oke, karena di sini dia kuadrat ya, berarti sisanya adalah yang ini. Karena di sini 0, berarti kita bisa ambil untuk konstantanya aja, yaitu minus 4A plus 5B plus 1, maka akan sama dengan sisanya tadi adalah A plus 1. Oke, A-nya bisa kita geser ke sini, min 4A kurangin A, berarti minus 5A plus 5B. Satunya di sini bisa kita kurang dengan 1 ya, berarti sama dengan 0. Berarti 5B sama dengan min 5A-nya kita geser ke sini, berarti 5A, maka B akan sama dengan A. Oke, kita dapat bahwa A sama dengan B. Terus pernyataan kedua adalah jika PX ini kita bagi dengan X plus 1, maka sisanya adalah minus 22. Oke, karena hanya dibagi dengan X plus 1 ya. Oke, saya tulis dulu aja. PX-nya ini kita bagi dengan X plus 1. Nanti di sini ada HX. Maka sisanya adalah minus 22. Oke, PX-nya tetap yang ini ya. Berarti 1, ini A, di sini 4, di sini 5B plus 1. Kemudian kita di sini bisa pakai metode Horner biasa. Karena di sini kita hanya punya pembagi dengan nilai X plus 1. Berarti
dia hanya variabel dengan pangkat 1 ya. Kita bisa pakai metode Horner biasa. Nah, nilainya di sini berapa? Nilainya adalah pembagian ini harus di-nolkan. Berarti X-nya harusnya berapa? Biar sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. Berarti, oke, saya tulis dulu deh, biar tahu alurnya ya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Oke, ini udah beda ya. Nah, seperti ini. Berarti kita masukkan nilai min 1 di sini. Kemudian di sini, ini dapat dikosongkan ya. Kemudian di jumlah. Satunya bisa langsung turun. Minus 1 kali min 1, min 1. A ditambah min 1, A min 1. A min 1 dikali min 1, 1 min A ya. Tinggal dibalik aja. Kemudian ditambah dengan 4, maka ini 5 minus A. 5 min A dikali min 1. Berarti di sini A min 5, tinggal dibalik. Kemudian ditambah dengan 5B plus 1, berarti A plus 5B, 1 min 5, min 4. Nah, sisanya adalah yang ini. Berarti A ditambah 5B dikurangin 4 akan sama dengan minus 22. A-nya tadi kan sama dengan B. Berarti kita tulis aja B plus 5B sama dengan min 4, kita geser ke sini. Berarti minus 18, B tambah 5B, 6B sama dengan min 18. Maka B akan sama dengan min 18 bagi 6, minus 3. Ini juga bakal sama dengan A ya. Karena A sama dengan B. Nah, pertanyaannya adalah, berapa nilai A min 2B? Oke, kita tulis ini aja. Kita cuma butuh space kecil. A min 2B. A-nya kan sama dengan B. Kita ganti aja. Berarti B min 2B. B min 2B berarti minus B sama dengan min. B-nya tadi adalah min 3. Berarti min 3. Sama dengan 3. Oke, ini ya jawabannya. Jadi ngitung agak rumit tadi, ternyata jawabannya cuma gini aja, angka 3. Untuk nomor 9 ini berarti jawaban yang benar adalah yang C ya, adalah 3. Oke, ini juga bisa dimasukkan ke kategori soal yang sedang ya, mungkin mudah cenderung ke sedang. Karena kita harus pakai metode Horner-Kino, kemudian atau per tingkat ya. Kemudian kita harus pakai yang Horner biasa dan baru bisa mendapatkan nilai A min 2B. Sebenarnya juga bisa dimasukkan ke soal yang mudah, yang penting tahu step by stepnya ya. Jangan sampai terkecoh dengan yang ini, yang PX ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang terakhir. Ini dari SBMPTN tahun 2015. Kode 534 nomor 6. Sisa pembagian X pangkat 2014 minus A X pangkat 2015 plus BX pangkat 3 min 1 oleh X kuadrat min 1 adalah min X plus B. Nilai 2A plus B adalah, ada pilihannya dari 1 sampai 5. Oke, coba kita kerjain. Soal yang terakhir, kita tulis dulu ya persamaannya. X pangkat 2014 min A X pangkat 2015 ditambah BX pangkat 3 min 1. Ini adalah polinomialnya. Kemudian pembaginya adalah X kuadrat min 1 ya. X kuadrat min 1. Kemudian hasil bagi, dikali hasil bagi ya berarti. Di sini HX ditambah sisanya adalah min X plus B. Oke. Jadi masih sama ya kayak soal yang sebelumnya. Persamanya atau bentuk umumnya pasti seperti ini. Polinomial sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisanya.
Nah, untuk soal yang seperti ini bisa kita kerjakan dengan cara memfaktorkan ini dulu ya, pembaginya. Kenapa perlu kita faktorkan? Bisa teman-teman lihat di sini pangkatnya sangat tinggi ya, 2014 sama 2015. Kalau misalnya pakai metode Horner, ya kalian lihat aja bakal sepanjang apa itu ya. Terus caranya gimana? Pertama kita faktorkan dulu yang ini, x kuadrat min 1. Jadi yang ini masih tetap x pangkat 2014 dikurangin a x pangkat 2015 ditambah b x pangkat 3 min 1 sama dengan, maka dari x kuadrat min 1 ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat ya, berarti x min 1 dikalikan x plus 1 dikalikan dengan hx ditambah dengan sisanya adalah min x plus b. Kalian kalau mau ganti ini jadi plus b min x juga boleh. Nah, terus kenapa ini kok perlu kita faktorkan seperti ini? Karena nanti bisa kita masukkan nilai x-nya dengan cara mengenolkan salah satu dari faktor pembaginya. Misalnya nih, x min 1 yang membuat dia menjadi 0 adalah x sama dengan 1 ya. Berarti 1 min 1 kan 0. Maka nilai segini ini adalah 0. Sehingga nanti juga kita masukkan nih nilai 1 ke masing-masing variabel x. Nah, nanti bisa kita dapatkan nilai a dan b. Kalau misalnya kita tetap maksakan seperti ini, mau kita hitung ke bawah gitu ya, tanpa difaktorkan, terus tanpa dinolkan, ini kan ada nilai hx yang nggak diketahui. Jadi akan sangat sulit ya. Oke, berarti di sini nilai yang dapat membuat ini perkalian antara pembagi dan hasil bagi ini menjadi 0 adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Pertama, kita hitung dulu yang x sama dengan 1. Nah, kita tulis lagi nih persamaannya dengan cara langsung memasukkan x sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 2014 dikurangin a dikali 1 pangkat 2015 ditambah b dikali 1 pangkat 3 kurangin 1 sama dengan, ini 1 kita masukkan ke sini ya, 1 minus 1 kan 0, berarti 0 dikali ini hasilnya juga bakalan 0. Kemudian min x-nya adalah 1 ditambah b. Oke, 1 pangkat 2014 tetap 1 dikurangin a kali 1 pangkat 2015, ini min a ya, bisa tetap 1 kali min a berarti min a ditambah b kali 1 pangkat 3, yang ini b min 1 sama dengan 0 min 1 plus b, berarti min 1 plus b. Ada yang bisa dicoret ya, berarti ini 1 kurangin min 1, 1 kurangin 1 berarti kan 0. Kemudian b plus b ya, di sini juga ada plus b. Karena beda ruas, bisa nih kita coret. Nah, seperti ini. Sehingga hanya menyisakan minus a sama dengan min 1. Berarti a akan sama dengan 1. Oke, kita dapat nilai a. Sekarang kita lanjut lagi, karena masih ada x sama dengan min 1. Oke, kalau udah diketahui salah satu gini, bakalan lebih mudah ya. Oke, kita masukin lagi seperti sebelumnya. Berarti min 1 pangkat 2014 dikurangin a dikali min 1 pangkat 2015 ditambah b dikali min 1 pangkat 3 dikurangin 1 sama dengan min 1 kalau kita masukkan ke sini, min 1 plus 1 berarti kan 0. Maka 0 dikalikan ini maupun yang ini akan tetap menghasilkan 0. Kemudian dikurangin x, x-nya min 1. Min 1 plus b. Min 1 dipangkat bilangan genap, berarti tetap bilangan 1 ya. Kemudian dikurangin a dikali min 1 pangkat bilangan ganjil, berarti min 1 dikali min a, maka akan menghasilkan plus a.
kemudian ditambah B dikali min 1 pangkat 3, berarti min B ya. Ini kan min 1 dikali B, jadi min B, kemudian min 1, sama dengan 0 kurangi min 1, berarti kan plus 1 plus B, berarti 1 plus B. Yang ini bisa kita coret, 1 dengan min 1, A min B. A-nya tadi adalah sama dengan 1, berarti sini 1, min B boleh kita geser ke sini, jadi plus B ya. Jadi di sini akan menjadi B plus B, 2B. Satunya kita geser ke sini, berarti min 1. 1 min 1, 0, sama dengan 2B. Berarti B akan sama dengan 0. Kita dapat nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Sehingga, karena pertanyaannya adalah 2A plus B, maka 2 dikalikan 1 plus 0 sama dengan 2. Oke, kita dapat jawabannya 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya, yaitu 2. Oke, ini termasuk soal yang cukup mudah, karena kita hanya perlu memfaktorkan saja, kemudian memasukkan nilai dari X-nya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai A dan B, kemudian tinggal memasukkan ke nilai 2A plus B. Oke, ini termasuk soal yang mudah ya. Sampai di sini aja untuk pembahasan soal UTBK Matematika Saintek tentang suku banyak atau polinomial. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Silakan subscribe dan sebarkan atau share ke teman-teman kalian, terutama yang akan ikut UTBK SBMPTN tahun 2022. Thanks for watching and see you in the next video.